Halo, selamat datang di pembelajaran mata kuliah Statistika Bisnis. Dan hari ini kita akan masuk ke bab 3 ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menjelaskan data dengan menggunakan ukuran numerik ya. Nanti kalau teman-teman merasa bahwa aku kayaknya pernah diajarin di waktu dulu sekolah ya mungkin di SMP atau di SMA. Nah, memang ada beberapa materi yang pasti kita akan mereview kembali. Gitu aja ya. Oke, kita next aja. Tujuannya apa sih mau belajar ini ya? Tujuannya yang pertama adalah yang pasti Anda nanti akan saya ajak untuk belajar lagi mengenai apa itu rata-rata aritmatika, apa itu rata-rata tertimbang, apa itu median, mood atau modus lah ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, lalu ada rata-rata geometris. Selanjutnya, Anda diharapkan juga bisa menjelaskan karakteristik, kegunaan, keuntungan, dan kerugian dari setiap ukuran lokasi ya. Selanjutnya juga diharapkan Anda bisa mengidentifikasi posisi dari min, median, dan mode untuk melihat distribusinya nih ya. Jadi kalau kita punya data nanti ada min, median, dan juga modusnya, kita akan lihat distribusinya normal atau tidak, atau miring ke kanan atau miring ke kiri gitu ya. Selanjutnya menghitung dan menafsirkan range atau rentang, lalu rata-rata deviasi, varian, dan juga deviasi standar, atau kalau saya lebih senang menyebut standar deviasi karena kebiasaan aja gitu. Lalu selanjutnya memahami karakteristik, kegunaan, keuntungan, dan kerugian dari setiap ukuran dispersi ya. Baik, dari tadi kita udah ngomongin nih tujuannya nih. Ya, sebenarnya janjinya apa sih artinya min itu atau rata-rata ya? Kalau kita lihat di sini rata-rata aritmatika adalah ukuran lokasi yang paling banyak digunakan. Untuk apa? Oke, ya untuk menghitung nanti kira-kira data yang kita punya ini ada berapa, lalu rata-ratanya berapa, begitu ya. Dan ini membutuhkan skala interval biasanya. Ada beberapa karakteristik utamanya. Yang pertama, semua nilai pasti digunakan atau dihitung ya. Lalu kedua unik, selanjutnya jumlah penyimpangan dari minnya adalah 0 ya, dan dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. Jadi kita jumlahkan dulu semua, lalu kita bagi dengan jumlah nilai atau jumlah observasi lah istilahnya nanti kalau kita mau masuk ke lebih dalam lagi tentang statistik ya. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai rata-rata populasi, rumusnya adalah jumlah dari semua nilai populasi dibagi dengan jumlah total nilai populasinya. Rumusnya adalah mu. Mu itu apa tuh? Ini loh. Ini ya, ini kita baca mu sama dengan sigma X dibagi dengan N besar. Gitu. Nanti jangan nanti akan menemukan apa namanya? Rumus yang hampir sama tapi menggunakan N kecil. Jadi yang membedakan adalah kalau N besar untuk populasi atau jumlah populasi, kalau N kecil untuk jumlah sampelnya. Karena sampel adalah bagian dari populasi ya. Jadi sigma X dibagi dengan N. Oke. Mu adalah populasi min. N besar adalah jumlah nilai dalam populasi. X mewakili nilai tertentu. Ini bacanya sigma ya. Sigma ini mengidentifikasikan fungsi operasi dalam penambahan atau penjumlahan. Lalu sigma X adalah jumlah dari nilai X dalam populasi itu sendiri. Oke. Aplikasinya seperti apa? Ini aplikasinya. Jadi ini ada data perusahaan manufaktur automobil ya di Amerika Serikat yang mendaftarkan patennya gitu ya. Setiap tahunnya berapa jumlahnya begitu ya. Kita lihat di sini ada General Motor, Nissan, Chrysler, Toyota, Honda, Ford, Mazda, Chrysler, Porsche, Mitsubishi, Volvo, dan juga BMW. Masing-masing nilainya 511, 511 ya, ini saya permudah aja ya. Lalu ada 385, 275, 257, 249, 234, 210, 97, 50, 36 sampai dengan 23 dan 13. Nah, kalau ditanya ya, bagaimana caranya mencari rata-rata aritmatikanya? Mudah sekali teman-teman ya, mudah sekali nih. Anda jumlahkan semua X-nya, ini data yang ada, lalu dibagi dengan jumlah populasinya. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. X-nya ada 511, 385, 275. Ini titik-titik ini pada dasarnya kan daripada di semuanya dituliskan jadi panjang sekali, jadi titik-titik saja. Tapi pada dasarnya kalau boleh saya breakdown kan jadi 275 ditambah 257 ditambah 249 ditambah 234 210 97 50 sampai dengan 13 ya. Lalu dibagi dengan jumlah populasinya. Jumlah populasinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 12 gitu ya. Ini sedikit ada saya ngingetin lagi sih.
Ini informasi ini ada pertanyaan nih, ada ini informasi sampel atau populasi sih? Gitu. Ini kan semua data yang ada nih, semua data yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, ini namanya populasi. Kalau nanti kita mau bilang sampel, kita akan ngambil dari General Motor kita ambil 10 misalnya. Nissan kita ambil 20 misalnya, atau mau diambil rata boleh. Jadi dari 12 populasi ini, setiap populasinya diambil 10 10 10 10 10. Nah, itu namanya sampel gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Lalu selanjutnya sudah nih kita jumlahkan 2340 dibagi dengan 12. Teman-teman boleh cek. Saya selalu minta kan teman-teman untuk ngecek. Ayo guys, yuk kita cek pakai kalkulator. Siapa tahu ada yang salah. Ini saya buat rekaman ini saja. Saya udah ngecek karena PowerPoint-nya bawaan dari bukunya, buku dasarnya. Saya sudah ngecek ada berapa angka yang typo. Jadi saya harus ngecek berulang-ulang. Ya, jadi teman-teman juga ngecek yuk berapa benar nggak nih totalnya 2340 dibagi dengan 12 jumlahnya 195. Nah ya, oke. Ini cara mencari rata-rata populasi. Selanjutnya, bagaimana dengan rata-rata sampel? Rata-rata sampel, lihat nih, kalau Anda perhatikan nih sama nih, rumusnya sama. Ya, jadi X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N ya. Sigma X itu adalah jumlah semua datanya, lalu N adalah jumlah sampelnya. Kalau tadi N besar jumlah populasi, kalau N adalah jumlah sampelnya, yang membedakan seperti itu ya. Oke. Ini contoh aplikasi perhitungannya. Ya, ini jadi ada data dari Suncom ya yang mempelajari rate plan dari masing-masing kliennya ya. Jadi setiap telepon rate plan-nya tuh berapa. Diambil secara random ada 12 kliennya yang menunjukkan berapa menit sih yang digunakan setiap bulannya. Nah, dari 12 ini datanya ada 90, 91, 77, 110, 94, 92, 89, 100, 119, 113, 112, 83. Nah, teman-teman pegang kalkulator ya, dicek benar nggak nih? Jangan percaya begitu aja ya, musyrik nanti. Kita harus coba nih ngecek lagi nih ya. Benar nggak nih angkanya nih? Ini tadi typo nih, jadi harus saya benerin nih. Oke, 90 ya nanti ditambahkan sampai dengan 83 didapatkan hasil 1170 dibagi 12 sama dengan 97,5. Nah, semudah itu. Itu cara mencari rata-rata dari sampel. Gitu. Hampir sama dengan populasi, Jane. Sama. Yang membedakan hanya simbolnya saja, ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sifat dari rata-rata aritmatika ya, pada dasarnya memang ada tingkat interval dan tingkat rasio yang punya min. Lalu semua nilai termasuk dalam menghitung min, maksudnya adalah semua nilai dimasukin untuk menghitung minnya, rata-ratanya gitu ya. Lalu sekumpulan data memiliki arti yang unik, rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang sangat besar atau sangat kecil, dan rata-rata aritmatika pada dasarnya merupakan satu-satunya ukuran tendensi sentral, di mana jumlah penyimpangan setiap nilai dari min adalah 0 ya. Jadi dianggap tidak ada penyimpangan di situ, begitu ya. Lanjut lagi kita ke rata-rata tertimbang. Ya, kalau tadi di rata-rata aritmatika kita hanya punya satu data saja X. Sedangkan di rata-rata aritmatika pada dasarnya kita mempertimbangkan adanya bobot gitu. Sekali lagi kita mempertimbangkan adanya bobot ya. Oke, rata-rata tertimbang kita lihat di sini ini merupakan sekumpulan dari bilangan ada X1 sampai dengan Xn ya dengan bobot. Sorry ini typo ya. Ini dengan bobot yang sesuai. Jadi ada bobotnya. Bobot disimbolkan dengan W width ya. W1 sampai dengan Wn. Jadi rumusnya menjadi seperti ini nih teman-teman nih ya. X bar W sama dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 sampai nanti datanya ada berapa ya. Lalu dibagi dengan bobotnya lagi nih W1 tambah W2 sampai dengan nanti Wn-nya. Begitu. Itu mudah sekali ya. Saya lanjutkan. Oke. Ini contoh aplikasinya dalam perhitungan. Kita lihat di sini ya. Perusahaan konstruksi Carter, kita lihat di sini membayar karyawan per jamnya. Jadi ada 3 rate. 16,5, 19 dan 25 dalam dolar per jamnya ya. Jadi 16,5 dolar, 19 dolar dan 25 dolar per jamnya. Nah, totally mereka punya 26 karyawan. Tapi dari 26 karyawan ini dibagi bayarnya nggak sama gitu. Bayarnya nggak sama. 14 dibayar tarifnya 16,5. 10 orang dibayar dengan tarifnya 19 dan 2 orang dibayar dengan tarif 25 dolar gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata-rata tarif per jam yang dibayarkan kepada 26 karyawan. Nah, kalau kayak begini kan nggak bisa kita pakai aritmatika. Kenapa? Karena setiap
data yang ada, setiap rate yang ada ini nggak sama berapa orang yang dibayarkan, atau lebih mudahnya setiap orang tidak dibayar sama rate-nya gitu. Jadi kita harus memperhitungkan bobotnya ya. Oke. Masukkan ke dalam rumus tadi ya. Rumusnya adalah sigma X bar W ya sama dengan kalau tadi ya W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ya, karena datanya ada 3 berarti kita berhenti sampai sini. W3 dikali dengan X3 dibagi dengan bobot W1, W2 dan W3. Oke, kita cek. Bobot pertama W1 mana? Ini loh guys, Neng Bang, ini namanya W1 nih 14-nya nih ya, bobotnya nih. Ini X-nya, X1. Ya, karena kita mau ngomongin berapa rata-rata tarif. Nah, tarifnya itu adalah X-nya ya. Oke. W1-nya 14. Oke, X1-nya 16,5. Tuh ya. Oke, motor lewat. Lanjut lagi. W2-nya 10 ya, X2-nya 19 dolar. Oke, lalu kita lanjut lagi yang ketiga, W3-nya 2, oke, X3-nya 25. Kita masukin semua di sini, ya. Lalu dibagi dengan masing-masing bobotnya. Bobot pertama adalah 14, W1-nya, bobot kedua W2-nya 10 dan bobot ketiga W3-nya adalah 2, ya. Oke, teman-teman sekarang pegang kalkulator, bantu saya. Bener nggak nih segini nih? Jangan percaya, ya. Kita lihat dulu di sini. Bantu saya dicek, ya. Kalau saya dapatkan hasilnya di sini, $471 dibagi dengan 26. Jadi didapatkan hasilnya adalah 18,1154 dolar. Nah, ini yang saya dapatkan seperti itu ya. Oke, dicek lagi ya. Siapa tahu nanti ternyata ada selisih nih. Nah, harus tahu ya. Tapi ini tadi sudah saya cek, makanya tadi ada pembenaran nih ya. Oke, lanjut lagi. Yuk, sekarang waktunya kita masuk ke median. Oh, foto janjan nih median itu. Kita lihat di sini ya. Median adalah titik tengah nilai setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi nanti kalau ada soal berapa mediannya, urutin dulu nih guys. Yang terkecil sampai dengan terbesar, baru cari tengah-tengahnya. Begitu. Jangan main langsung cari nilai tengah-tengahnya, nggak bisa. Diurutin dulu ya. Sekali lagi, diurutin dulu, baru dicari nanti nilai tengahnya ya. Oke, kita lihat di sini. Ada banyak nilai di atas median seperti di bawahnya dalam melarik data. Jadi pada dasarnya kan kita lihat ada berapa nilai sih, ada banyak data kan di situ ya. Untuk himpunan genap, median adalah rata-rata aritmatika dari dua bilangan tengahnya gitu ya. Jadi artinya kita lihat tengahnya, nilai tengahnya seperti apa, lalu kita akan bagi dua semudah begitu ya. Aplikasinya seperti apa Ibu? Gampang banget. Sebentar nih kita baca dulu sifat-sifat dari median ya. Sifat-sifat dari median unik untuk sekumpulan data, tidak dipengaruhi oleh nilai yang sangat besar atau kecil ya. Dan oleh karena itu merupakan ukuran yang berharga dari tendensi sentral ketika nilai-nilai tersebut yang terjadi pada dasarnya begitu. Lalu selanjutnya dapat dihitung untuk data tingkat rasio, tingkat interval dan juga tingkat ordinal ya. Lalu dapat dihitung untuk distribusi frekuensi terbuka jika median tidak terletak pada kelas terbuka. Oke, baik. Nih, ini aplikasinya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, datanya kan data ganjil nih, gampang nih. Usia untuk sampel 5 mahasiswa adalah 21, 25, 19, 20 dan 22 ya. Lalu jangan dicari nilai tengahnya dulu. Kalau nilai tengahnya begini langsung 19, jangan dulu Neng Bang, diurutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Dari data kita urutin dulu jadi 19, 20, 21, 22 dan 25. Diurutin dulu, ingat, diurutin dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ya. Selanjutnya baru didapat mediannya 21. Nih, tengah-tengah. 21 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jo, selanjutnya pertanyaannya, Ibu, kalau misalkan datanya genap kayak gimana Ibu? Gampang. Ingat, datanya tetap harus diurutin terlebih dahulu ya. Ingat, harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini. Tinggi 4 pemain bola basket dalam inci, misalnya 76, 73, 80 dan 75. Ya, jangan dicari tengahnya dulu, ingat. Diurutin dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terendah. Tertinggi, dari yang terkecil sampai dengan yang tertinggi ya. 73, 75, 76 dan 80. Jadi mediannya adalah kita lihat tengah-tengahnya mana sih? Ada dua nih, 75 dan 76. Ya sudah, dicari rata-ratanya. 75 tambah 76 bagi 2 sama dengan 75,5 gitu. Gampang ya, jadi tidak sulit. Oke, lanjut lagi.
Selanjutnya modus ya, mungkin Anda suka modus, ya kita memoduskan hari ini ya. Jadi modus adalah nilai observasi yang paling sering muncul. Ah, gampang udah lihat aja nih, kamu lihat observasi tadi, lalu yang mana yang paling muncul. Ini contohnya apa sih nih kita lihat di sini. Oh, bath oil ya, siapa yang suka pakai mandi pakai minyak kok pakai minyak bath oil, sini minyak mobil dong ini. Kok minyak mobil, minyak buat mandi nih ya. Jadi kayak mungkin semacam sabun kali ya. Saya nggak tahu juga nih. Oke, ada berapa nih, ada 5 brand, Amor, Lamor, Shooting, Smell Nice, dan Far Out. Nah, yang paling banyak dikonsumsi atau dibeli misalnya atau yang responnya ya, jadi orang paling banyak pakai adalah Lamor. Nah, ini namanya modus gitu atau mod modus gitu ya. Oke, contoh modus lagi kita lihat di sini, ini adalah data dari, annual salaries, jadi gaji ya, gaji dari managers quality control. Nah, ada beberapa nih, Arizona, California, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, saya kenapa jadi ribet banget ngomongnya, New Jersey, Ohio, ya, sampai dengan Wyoming. Nah, kita lihat yang paling sering, yang paling banyak digunakan datanya atau yang paling sering keluar adalah yang 60.000. 60.000 ada berapa nih? Colorado 60.000, Florida 60.000, Louisiana 60.000, Maryland 60.000, Tennessee 60.000, lalu West Virginia 60.000 juga. Nah, itu dia. Jadi yang paling sering muncul itulah mode atau modus gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang, posisi. Nah, posisi dari data mean, median, dan modus ini kita bisa mengatakan bahwa ada istilahnya sweetness ya. Jadi sweetness itu derajat kemiringan lah gitu loh. Pada dasarnya seperti itu. Ada yang kalau datanya memang data normal, mode sama median dengan mean itu sama. Jadi posisinya sama tuh. Posisinya sama. Dia seimbang begitu ya. Nah, ada juga yang positif sweetness. Positif itu biasanya mode lebih kecil dari median, lebih kecil dari mean gitu. Nih modusnya 300, sorry, mediannya 500, meannya 700 ya. Lalu negatif, negatif itu miring ke mana sih, ke kanan ke kiri. Nah, kita lihat di sini. Jadi negatif sweetness ya. Mode lebih besar dari median, lebih besar dari mean. Kita lihat meannya 2.600, mediannya 2.800, lalu modusnya 3.000 begitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke rata-rata geometrik. Apa itu rata-rata geometrik? Kita lihat. Nah, rata-rata geometrik ini berguna dalam menemukan perubahan rata-rata prosentase, ya, rasio, indeks, atau juga tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu, ya. Bagaimana cara menerapkannya? Ini bisa diterapkan secara luas dalam bisnis dan ekonomi ya. Karena kenapa? Kadang kita juga pengen tahu nih kira-kira prosentase perubahan penjualan itu berapa sih? Lalu perubahan gaji berapa sih? Perubahannya angka ekonomi seperti PDB, ya itu pada dasarnya bisa digunakan untuk seperti itu ya. Nah, rata-rata geometrik akan selalu lebih kecil atau sama dengan rata-rata aritmatika. Kalau statementnya seperti ini pasti tidak pernah lebih besar dibandingkan dengan rata-rata aritmatika ya. Oke. Selanjutnya, rata-rata geometrik ini merupakan himpunan N ya, bilangan positif didefinisikan sebagai akar ke N dan hasil kali dari nilai N itu sendiri gitu ya. Nah, rumus rata-rata geometrik adalah seperti ini, GM ya, lalu akar ya, di situ ada atas itu ada N-nya ya, lalu ada X1, X2 sampai dengan nanti XN yang ada ya. Oke. Yuk kita lihat di sini penerapan dari rata-rata geometrik. Misalkan Anda menerima kenaikan gaji 5% nih Neng, Bang, ya. Kenaikan gaji 5% tahun ini. Dan kenaikan 15% di tahun depan. Jadi tahun ini kita naik 5%, tahun depan 15% ya. Nah, hasilnya ternyata peningkatan persen rata-rata tahunannya adalah 9,886 bukan 10%. Karena kalau kita lihat kan dari 5 ke 15 10% nih selisihnya. Tapi nggak begitu. Kenapa? Karena kita pakai rata-rata geometris. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah akar tadi kenaikannya kan yang pertama tahun pertama adalah 5%. Neng Bang, jangan bingung kenapa di sini 1,5. Jadi intinya kalau kita naik berarti kan lebih dari 100%. Kalau lebih dari 100% berarti harus lebih dari 1, sekian gitu ya. 5% kan berarti 1,05. 15% kan tadi berarti 1,15. Kan 115%, 1,15 kan naik ya. Jadi kalau kita full 100% saat ini naik 15% jadi 115%, jadi 1,15 ya. Jangan Neneng Bang, tadi kan rumusnya di sini ada N nih.
ya. Jadi ada di akar itu ada pangkat atas nih N ya. 2 karena ini kan datanya 2 nih, gitu. Tapi kenapa ini tidak ditulis? Karena sebenarnya nanti hasilnya sama aja, ya. Kalau datanya masih 1 atau 2 hasilnya masih sama saja, ya. Sama dengan boleh dihitung ya, saya juga ngitung nanti saya akan lihat contohnya 1,09886 ya, oke. Nih, saya sampai ngecek nih biar teman-teman tahu piye itu carane. Nah, kalau dipangkatkan 2 karena ada 2 data tadi N-nya untuk membuktikan dengan kalau tidak dimasukkan sama aja hasilnya 1,09886. Oke, statementnya benar nggak? Benar nih. Naik sebesar 9,886. Jangan naik sebesar kan saya. Jangan sampai bilang Anda naik sebesar 1, enggak. Ini kan 1 kalau 100% jadi full. Nah, kalau peningkatannya ya berarti kita lihat komanya. Komanya berapa di sini? 0,9886. Nah, ini dia. Jadi bukan naik 10% tapi naik sekitar 9,886%. Gitu ya. Lanjut lagi. Contoh yang kedua biar nggak bingung ya. Pengembalian investasi yang diperoleh perusahaan konstruksi Atkins selama 4 tahun berturut-turut adalah tahun pertama naik 30%. Tahun kedua naik 20%. Tahun ketiga tiba-tiba turun jadi 40%. Dia turun 40% ya. Lalu yang ke tahun keempat naik 200%. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata-rata tingkat pengembalian investasi atas investasi tersebut? Oke, masukin rumus tadi ya, GM sama dengan N-nya kan tadi 4 nih, kan 4 tahun nih. 4 tahun tuh. Nih, 4 tahun berturut-turut ya. Jadi N-nya adalah 4 ya. 1,3 dapat dari mana Ibu? Ingat, naiknya 30% jadi 1,3. Oke. Lalu 1,2 dapat dari mana, Bu? Nih, tahun kedua nih, naiknya 20% jadi 1,2. Oke, tiba-tiba jeng-jeng, Ibu kenapa nih 0,6? Kan turun 40%. Ya enggak? Kalau dia tidak naik, tidak turun 100% 1 nih. Begitu dia turun 40% jadi 0,6 deh. Kan 1 dikurangin 0,4 ya. Jadi 0,6 di sini ya. Lalu yang ketiga datanya ini menjadi 3 karena kenapa? Ingat naiknya 200%. Ya, kalau tidak naik 1, kalau naik 100% lagi ditambah 1 menjadi 2, karena dia naiknya 200% jadi ditambah 2 ya. Jadi 3. Sekali lagi, kalau dia tidak naik 1 nih di sini ya posisi kalau dia tidak naik kan 1 nih atau 100% lah ya. Dia naik 100% lagi menjadi 100% ditambah 100% menjadi 200 atau 2 karena naiknya 200% ya, ditambah posisinya 100% ditambah 200% menjadi 300% atau 3 ya. Semoga Anda paham supaya saya nggak muter-muter juga ya. Oke, lalu dilanjutkan ya. 4 akar 2.880 dicek ya, pegang kalkulator dicek siapa tahu nanti masih ada yang keliru ya. Lalu hasilnya adalah 1.294 ya. Saya sampai ngecek nih guys tuh. Ini kebetulan saya cari kalkulator saya keselip. Saya tadi googling ya, saya googling kalkulator statistika. Dapat deh di sini ya. Hasilnya sama 1,2944. Benar nggak Bu? Benar tuh. Ya, 1,2944. Oke ya, sama ya, bukan ribu nih 1,294 ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya dispersi. Apa tuh janjiannya dispersi itu? Nah, dispersi itu sebenarnya diartikan sebagai penyebaran gitu. Penyebaran paling mudahnya begitu ya. Jadi dispersi adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data ya. Ukuran dispersi yang sering digunakan dalam penelitian adalah jangkauan atau range ya. Lalu simpangan rata-rata atau mean deviation, lalu ada variance ya, variansi atau variance dan juga ada deviasi baku atau standard deviation atau standar deviasi. Kadang-kadang saya lebih suka menyebutnya seperti itu ya. Ingat dispersi berarti dibagi menjadi 4. Di sini ada range, lalu ada simpangan rata-rata atau mean deviation, ada variansi atau variance, ada juga deviasi baku atau standar deviasi ya. Oke, baik. Kenapa perlu belajar dispersi? Kita lihat di sini. Ukuran lokasi seperti mean atau median hanya menggambarkan pusat data, tetapi tidak melihat sudut pandang dari penyebaran datanya, begitu ya. Sebagai contoh,
Jika pemandu alam Anda memberitahu Anda bahwa kedalaman sungai di depan rata-rata 3 kaki, apakah Anda ingin menyeberang dengan berjalan kaki tanpa informasi tambahan? Kan enggak. Anda pengen tahu nih variasi kedalamannya. Kalau Anda bilang, oh rata-rata 3 kaki nih, begitu Anda nyemplung, pluk, wah tenggelam. Misalnya begitu. Ya kan harus tahu dulu nih variasi kedalamannya ya. Alasan yang kedua adalah untuk mempelajari penyebaran dalam suatu set data ya. Jadi kita lihat membandingkan penyebaran dalam 2 atau lebih distribusi yang ada, begitu. Oke, ini contoh dispersi, kita lihat ini penyebarannya, histogramnya ya. Jadi kelihatan ini ya ternyata yang paling apa namanya employees ini years, ini employees, oke 20 employees ada berapa? Misalnya di sini 1, 2, 3. Oke, ada 20 karyawan lebih yang bekerja selama 4 tahun. Nah, cara bacanya misalnya seperti itu yang paling banyak. Ya, ini kan penyebaran. Gitu itu contohnya ya. Baik, kita lihat dulu tadi kan sudah dikatakan ya untuk mengukur dispersi ada 4 cara. Menggunakan range, lalu ada menggunakan mean deviation ya. Lalu ada variance dan juga standard deviation begini. Tapi kita lihat dulu satu per satu yang range terlebih dahulu ya. Range didapatkan dengan mengurangi antara nilai tertinggi dan nilai terrendah ya. Lalu mean deviation ada rumusnya di sini guys ya. Teman-teman ada rumusnya yaitu MD sama dengan sigma ya. Lalu absolut jadi yang ada benteng itu namanya absolut ya. Absolut X dikurangi dengan X bar ya dibagi dengan N. Oke, jadi X ini adalah nilai setiap observasinya, X bar ini adalah rata-rata aritmatika di setiap untuk nilainya tersebut ya. N adalah jumlah observasi dalam sampel tersebut ya, dan itu tadi ya benteng itu tadi tuh yang saya bilang tuh itu merupakan mengindikasikan dari nilai absolut. Ya, jadi tadi saya katakan itu merupakan nilai absolut. Gitu. Lanjut lagi. Lalu selanjutnya varians dan juga standar deviasi. Kita lihat ya. Teman-teman nih kalau ada nol kayak begini ya, ini namanya sigma ya. Jadi sigma itu bisa disimbolkan dengan yang tadi kayak E, bisa disimbolkan dengan ini juga ya. Ini sigma square ya. Sigma square sama dengan kalau kita lihat di sini sigma lagi nih ya. Dalam kurung X dikurangi dengan mu ya. Lalu tutup kurung ya, lalu apa namanya di sini dikuadratkan ya, lalu dibagi dengan N besar. Oke. Lalu kalau kita mau berbicara mengenai apa rumus dari populasi standar deviasi ya. Kalau kita lihat di sini sigma atau standar deviasi, terkadang saya lebih suka menyebutnya standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung X ya dikurang dengan mu tutup kurung ya dikuadratkan dibagi dengan N. Jadi semudah itu ya. Ini sigma square, ini merupakan simbol dari varians populasi, lalu X besar ini adalah simbol dari nilai observasi pada populasi tersebut, mu adalah rata-rata aritmatika dalam populasi tersebut, lalu N besar seperti biasa tadi saya sudah jelaskan berkali-kali merupakan jumlah observasi pada populasi tersebut, begitu ya. Oke, contohnya nih yuk kita lihat ya. Contoh range misalnya. Jumlah cappuccino yang dijual di lokasi Starbucks Bandara Orange Country. Wah, saya emang nggak suka cappuccino ya. Cappuccino terlalu ya mendekati latte, kurang kuat kalau buat saya tuh ya. Antara pukul 4 dan 7 malam ya. Kita lihat di sini jumlah cappuccino yang terjual di lokasi Starbucks di Bandara Orange Country antara jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Untuk sampel 5 hari tahun lalu adalah sebanyak 20 cup misalnya ya, 20 cup, 40 cup, 50 cup, 60 cup, 80 cup. Lalu pertanyaannya, tentukan min deviasi jumlah cappuccino yang terjual. Nah, kalau seperti ini gampang ya. Cari yang tertinggi berapa, 80 di sini, cari yang terendah berapa, 20. Ya sudah, kalau kita berbicara mengenai range berarti 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Gampang banget. Kalau soalnya begini semua, Anda tutup mata bisa dapat cepet semua deh, dapat 100 semua kalau kayak begini ya. Ini range. Lanjut lagi, selanjutnya adalah mean deviation atau rata-rata deviasi ya. Oke, kita lihat di sini. Jumlah cappuccino yang dijual di lokasi Starbucks di Bandara Orange Country antara pukul 4 sampai dengan 7 malam ya. Datanya seperti itu. Nah, diambil data selama 5 hari. Sampelnya ya, diambil sampel selama 5 hari pada tahun lalu. Sampelnya adalah 20, 40, 50, 80,
20, 40, 50, 60 dan juga 80 ya. Selanjutnya ditanya berapa min deviasi jumlah cappuccino yang terjual. Oke, biar teman-teman paham di sini ya. Ini kalau kita berbicara mengenai range, diminta untuk mencari range mediasinya, caranya seperti ini. Kalau ini rata-rata deviasinya ya, rata-rata deviasinya dengan menggunakan mean deviation. Oke, kita lihat. Ada 5 sampel. Sampel pertama 20, sampel kedua 40, sampel kelima sampel ketiga 50, sampel keempat 60 dan juga 80. 20, 40, 50, 60, 80. Ini namanya X. Sekali lagi ini namanya X ya. Lalu X bar, kita cari dulu X bar. X bar tuh apa sih Ibu? X bar itu kan ya rata-ratanya dong. Gitu ya. X bar rata-ratanya. Nah, rata-rata dari semua ini adalah 50 ya. Jadi X bar sekali lagi aritmatika ya, tadi rata-rata aritmatikanya adalah 50. Oke ya. Lalu kita cari nih setelah itu masukkan ke dalam rumus ya. Tadi sigma absolut, nilai absolut X dikurangi dengan X bar dibagi dengan N ya. Kita lihat dulu di sini. Oke, yang pertama X-nya 20, X barnya 50 ya. Jadi hasilnya adalah minus 30. Lalu yang kedua X barnya X2-nya ya, saya istilahkan X2, X2-nya adalah 40 ya. Lalu X barnya 50, hasilnya minus 10. Data yang ketiga X3-nya 50, X barnya sama 50 ya, maka 0. Data yang keempat X4-nya 60, X barnya 50 sama dengan 10 ya. Lalu yang kelima yang terakhir X5-nya 80, X barnya adalah 50 sama dengan 30. Begitu. Sudah didapat hasilnya minus 30, lalu minus 10, 0, 10 dan juga 30 ya. Karena absolut tidak ada negatif harus dipositifkan semua. Karena absolut tidak ada negatif harus dipositifkan semua. Jadi 30 tambah 10 tambah 0 tambah 10 tambah 30 jumlahnya adalah 80 untuk absolute deviation-nya ya. Dimasukkan ke dalam rumus 80 dibagi dengan 5. 5 itu apa tuh, Bun? 5 itu ya jumlahnya, jumlah sampelnya berapa? 1 2 3 4 5. 5 kan pas ya? 5 di sini ya. Sama dengan 16. Monggo dicek pakai kalkulator, jangan ragu kalau ada yang misalnya kok bingung begini gini boleh nanti tanya saya, silakan ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi varians populasi ya. Kita lihat di sini ada data dari cetaknya Badan Lalu Lintas lah ya, yang dikeluarkan 5 bulan lalu di Beaufort County, Carolina Selatan ya. Datanya ada 38, 26, 13, 41 dan 42. Berapa varians populasinya? Nah, pertanyaannya adalah berapa varians populasinya? Oke, kita lihat dulu di sini ya. Yang pertama, datanya kita masukin dulu X-nya ya, X1, X2 sampai dengan X5. Ini kan sampelnya ada 5 ya. 38, 26, 13, 41, 22 dijumlahkan menjadi 140. Oke. Lalu kita cari dulu mu-nya ya, mu-nya. Ya, mu-nya berapa? Sigma X dibagi dengan N. Sigma X atau jumlah semua jumlah semua X-nya berapa? 140 ya. Lalu berapa jumlah sampelnya? 5. Jadi 140 dibagi dengan 5 sama dengan 28. Didapatkan mu-nya adalah 28. Oke, baik. Kan kita mau masukin ke sini nih. Jadi kalau teman-teman bisa langsung masukin ke sini silakan. Kalau saya lebih suka pakai saya buat tabel dulu biar saya tahu nih dapatnya dari mana ya. Yang pertama dulu nih ya. Data yang pertama X dikurangi dengan mu untuk yang X1 kita lihat ya, X1-nya 38, mu-nya 28. Tuh, sekali lagi, X-nya 38, mu-nya 28, jadi plus 10. Oke. Yang kedua, X2-nya nih ya. X2-nya 26, mu-nya 28. Ya, selisihnya 2, minus 2. Ya. X3, X3-nya 13, mu-nya 28. Ya, selisihnya minus 15. Oke. Lalu yang keempat ya, X4-nya 41. Lalu mu-nya 28, selisihnya plus 13. Dan yang terakhir X-nya X5-nya 22 ya, mu-nya 28, selisihnya minus 6. Ya kan 22 banding 28 selisihnya minus 6.
Ya, lalu hasilnya dikuadratkan menjadi 100, 4, 225, ya ini kan kuadrat dari minus 15, 225, 116 sampai dengan 36. Dijumlahkan semua hasilnya 534. 534 ya. Masukkan ke dalam rumus dari varians ya. 534 dibagi 5 sama dengan 106,8. Yuk dicek lagi pakai kalkulator ya. Ada yang beda enggak ya? Harus dicek lagi, jangan percaya sama saya. Ini untuk mencari varians populasi. Lanjut lagi ya. Selanjutnya kita mau mencari varian sampel. Jangan bingung ya, mungkin kalau nanti kok Bu ada varian populasi, ada varian sampel. Iya, itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Ini populasi ini rumusnya seperti ini ya. Ini rumus dari varian populasi. Lalu simbolnya juga berbeda ya. Ini adalah rumus dari varian sampel ya. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan atau square ya, sama dengan dari sigma dalam kurung X dikurangi X bar ya, lalu dikuadratkan selanjutnya dibagi N minus 1. Oke, kita lihat contohnya. Upah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot adalah $12, $20, $16, $18, $19. Pertanyaannya adalah berapa varian sampelnya? Oke. Baik, sebelum kita masuk sini saya lebih suka pakai tabel. Ya, kita buat tabel di sini ya. Ini upah rata-rata per jam atau upah per jamnya ada $12, $20, $16, $18, $19. Atau kalau mau disumbolkan X1, X2, X3, X4, X5. Totally semua adalah $85 ya. Oke, ini rumusnya, boleh langsung, boleh juga dibuat tabel seperti ini. Ya, ini saya buat tabel lebih mudah ya. Baik. X1 yang pertama adalah 12, X barnya, X bar itu sebenarnya rata-rata kan ya. Rata-ratanya 17. Kalau nggak percaya cek Neng ya, cek Neng, Bang. Ini 17 saya dapatkan dari 85 dibagi dengan 5. Ini kan jumlahnya 85 nih. Lalu jumlah sampelnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 85 dibagi dengan 5 sama dengan 17. Cek. Ya, saya sudah cek ini ya. Oke, 12 kurang 17 sama dengan $5. 20 kurang 17 sama dengan $3 ya. 16 kurang 17 sama dengan $1 ya. Ini selisih kan. Jadi kalau dalam kurung begini artinya minus ya. Lalu 18 dikurang 17 $1 dan 19 dikurang 17 sama dengan $2. Yang dalam kurung ini adalah minus ya. Lalu dikuadratkan dapatkan hasil kalau walaupun minus kalau dikuadratkan jadi plus ya, jadi positif ya. Jadi ini 25, 9, 1, 1, 4 dan totalinya secara total adalah 40. Gitu. Semudah itu kok ya. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus varians ya untuk sampel. Sigma dalam kurung X dikurangi dengan X bar dikuadratkan ya lalu dibagi N minus 1. Sudah dapatkan ininya nih? Ini udah dapetin Neng Bang. Ini dapat nih. Ini kan jumlahnya nih ya. Ini datanya, ini jumlahnya. Gitu. Jumlahnya 40 lalu dibagi dengan N. N-nya berapa? 5. 5 dari mana sih Bu? Sekali lagi jumlah sampelnya 1 2 3 4 5 5 ya. 5 minus 1 sama dengan 4 ya. Jadi 40 dikurang 4 sama dengan 10 in dollar square. Begitu gampang ya. Mudah sekali. Kita lanjut lagi. Kenapa saya nyasar ke sini? Selanjutnya kita masuk ke rata-rata aritmatika dari data yang dikelompokkan. Kalau tadi nggak dikelompokkan, kok ini yang dikelompokkan, begitu intinya. Ya, sekali lagi kalau tadi kita ngomong yang nggak dikelompokkan, sekarang yang dikelompokkan. Ya. Rumusnya untuk rata-rata aritmatika, data yang dikelompokkan atau data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma F, M besar, dibagi dengan N. Ya. X bar merupakan rata-rata sampel yang ditunjuk, intinya seperti itu. M adalah midpoint, kemarin kita belajar mencari nilai tengah midpoint dari setiap kelas yang ada. F adalah frekuensi dari setiap kelasnya. Ya. Lalu FM adalah ya F dikali dengan M ya. Jadi frekuensi setiap kelasnya nanti dikali dengan midpoint ya. Lalu sigma FM adalah ya jumlah dari perhitungan FM. N adalah total dari jumlah total nilai dari frekuensi yang ada gitu. Masukkan yuk kita lihat. Ini data yang kemarin sebenarnya ya. Pada bab 2 terdapat data distribusi frekuensi untuk harga jual kendaraan. Informasi tersebut diulangi di bawah ini supaya Anda nanti nggak bingung lagi gitu kan ya. Ini seperti itu. Oke.
Kita lihat untuk interval yang pertama, range yang pertama ya, kelompok pertama 15 sampai dengan 18, frekuensinya 8. 18 sampai dengan 21 frekuensinya 23 ya. Lalu 21 sampai dengan 24 frekuensinya 17. 24 sampai dengan 27 frekuensinya 18. 27 sampai dengan 30 frekuensinya 8. 30 sampai dengan 33 frekuensinya 4. 33 sampai dengan 36 frekuensinya 2 dan totalnya adalah 80. Kemarin kita sudah membahas ini ya. Baik. Yuk masukin yuk guys. Oke, yang pertama kita lihat yuk. Kita cari dulu X barnya. Kita cari dulu nih rata-ratanya nih. Rata-ratanya kita lihat dulu ya. Oke, ini tadi selling price-nya intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kelas di sini. Frekuensinya 8, 23, 17, 18, 8, 4, 2. Totalnya 80. Midpoint kemarin kita sudah cari ya. Nilai tengahnya 16,5, 19,5, 22,5, 25,5, 28,5, 31,5 dan 34,5 ya. Maka FM-nya merupakan pengkalian antara frekuensi dikali dengan midpoint. 8 kali 16,5 sama dengan 132. 23 dikali dengan 19,5 sama dengan 448,5 ya. 17 dikali dengan 22,5 sama dengan 382,5. 18 dikali 25,5 sama dengan 459. Oke. Sekali lagi, 8 dikali dengan 28,5 sama dengan 228. Ya, 228. 4 dikali 31,5 sama dengan 126. Ya, lalu 2 dikali 34,5 sama dengan 69. Totalnya menjadi 1845. Oke. Nah, untuk mencari rata-ratanya gampang sekali. Berapa? 1845 dibagi dengan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya kita lihat frekuensinya berapa di sini? 80. Ya, jadi 1845 dibagi dengan 80 didapatkan hasilnya 23,1 dolar ya dalam ribuan thousand. Dicek pakai kalkulator, jangan sampai nggak dicek ya. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke standar deviasi. Ini kan kita tadi baru cari ini nih X bar-nya nih. Kita baru cari X bar-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam standar deviasi. Nah, rumusnya adalah seperti ini. S akar sigma F dalam kurung M dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi dengan 1. S adalah simbol dari standar deviasi, M adalah nilai tengah, F adalah frekuensi kelas, N adalah jumlah observasi dalam sampel, dan X bar adalah rata-rata sampel. Sekali lagi rata-rata sampel yang sudah ditentukan yang tadi kita udah cari. Ya. Oke, baik. Nih, ini sengaja saya tampilin lagi supaya teman-teman nggak bingung dapatnya dari mana nih. Ya, ini X bar-nya. Ya. Kita lihat di sini. Seperti biasa, Anda boleh langsung masukkan ke dalam rumus, tapi kalau saya lebih senang pakai tabel terlebih dahulu. Jadi biar tahu dapatnya dari mana, begitu ya. Ini tadi ada 7 kelas ya yang apa namanya yang menjadi data ya. Lalu ada frekuensinya, kita masukkan tadi 8 sampai dengan 22 jumlahnya 80. Midpointnya 16,5 sampai dengan 34,5 kita sudah dapatkan lagi ya. Lalu kita masukkan karena di sini dimintanya M dikurangi dengan X bar. Oke, ini hasil dari M dikurangi dengan X bar. Ibu kok langsung dapat begini? Iya langsung dapat begini. Tapi diperhatikan dulu ya. Midpointnya 16,5. Oke. Lalu X barnya tadi 23,1 kan kita sudah cari nih. 23,1. Hasilnya adalah minus 6,6. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Untuk midpoint yang kedua 19,5, X barnya 23,1. Maka selisihnya minus 3,6. Begitu ya. Lalu kita lanjut lagi midpoint yang ketiga 22,5 ya. X barnya 23,1 ya. Maka di sini selisihnya minus 0,6. Midpoint yang keempat 25,5, X barnya 23,1, maka selisihnya 2,4 ya. Kita lanjut lagi di sini. Untuk midpoint yang ke-5 28,5, X barnya 23,1, selisihnya 5,4. Midpoint yang ke-6 31,5 ya. Lalu X barnya 23,1. Maka hasilnya di sini 8,4 ya. Dan yang terakhir midpoint yang ke-7 34,5,
X barnya 23,1 maka selisihnya 11,4 ya, 11,4. Oke, sudah didapatkan hasilnya lalu dikuadratkan. Ini hasil dari kuadrat menghitung M dikurangi dengan X bar. Ini hasilnya ya, dikuadratkan ya. Setelah itu dikalikan dengan F, ini hasilnya. Ya, Ibu maksudnya apa? Ini kan sudah dikuadratkan nih, ya. Lalu dikalikan dengan ini, ya. 8 dikali 4 3,56, 23 dikali dengan 12,96 sampai dengan yang terakhir ini nanti 2 dikali dengan 129,96 ya. Setelah didapatkan, dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 1531,80. Udah dapat Joan, dimasukin ke dalam rumus. Begitu, dimasukkan ke dalam rumus standar deviasi ya. Oke, setelah itu dimasukkan ke dalam rumus, sudah dapat nih 1531,8. Masukin Neng Bang ke sini ya. Lalu dibagi dengan berapa sih jumlah frekuensinya, jumlah sampelnya ada 80 di sini ya. 80 minus 1. Minus 1 dari mana? Dari rumus, nggak usah digonta-ganti. Jangan terlalu kreatif, rumusnya memang minus 1 ya. Minus 1. Setelah itu, setelah dapat hasilnya diakarkan. Maka hasilnya menjadi 4.403. Jadi standar deviasi dari harga penjualan mobil adalah 4.403 gitu. Dicek pakai kalkulator supaya Anda tahu dapatnya dari mana, begitu. Baik, sudah selesai. Selamat mengerjakan tugas ya. Saya harap Anda bisa mengerti. Ini masih materi yang sangat mudah sekali. Jadi saya percaya Anda pasti paham ini ya. Terima kasih.